Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada video sebelumnya saya sudah mengajari cara menggambar grafik secara manual ya, menggunakan tabel. Kita hitung manual satu-satu, lalu kita letakkan pada Kartesius, kita garis secara manual. Kita gambar kurva secara manual. Sekarang coba kita menggunakan suatu software atau program namanya GeoGebra untuk menggambar grafik fungsi eksponen. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya, aktifkan lonceng notifikasi, like dan share ke teman-teman kalian, berikan kritik, saran, masukan di kolom komentar. Sebelum memulai menggambar, pastikan kamu sudah mendownload dan menginstal dulu aplikasi GeoGebra di link berikut ya, www.geogebra, maaf ini harusnya E ini ya. Oke, ini sudah saya betulkan, geogebra.org/download, atau di Google ketik aja GeoGebra, nanti akan muncul hasilnya. Yang saya pakai untuk presentasi ini atau uji coba ini adalah GeoGebra Classic 6. Sebenarnya banyak banget versi GeoGebra yang sudah ada ya, bahkan yang terbaru itu sudah ada juga, namun saya lebih suka pakai yang Classic 6. Oke, berikutnya akan saya tampilkan aplikasi GeoGebra. Oke, ini adalah GeoGebra. Saya sudah pernah memperkenalkan fitur-fitur dari GeoGebra, toolbox-nya dan interface ya. Kali ini saya langsung saja mempraktikkan menggambar grafiknya. Misalkan saya punya nih, Y, yang udah kita gambar tadi, Y sama dengan 2 pangkat X. Pangkat itu kalau kamu bingung, ini keyboardnya diaktifkan aja. Pangkat itu yang ini ya, ini naik ke atas, tinggal dikasih X, namanya Y sama dengan 2 pangkat X. Oke, kita tekan enter. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X yang warna hijau. Sekarang saya akan bereksperimen bagaimana ketika X-nya saya tambahi, berarti Y sama dengan 2 pangkat X min 1 atau X min 3 coba. Y sama dengan 2 pangkat X min 3. Oke, yang hijau adalah Y sama dengan 2 pangkat X, yang merah adalah Y sama dengan 2 pangkat X min 3. Perhatikan kurva ini ya, yang merah itu sama saja kurva yang hijau 2 pangkat X, tapi digeser ke kanan 3. Coba lihat titik ini. Ini kan 0,1, geser 1, 2, 3, jadinya 3,1. Titik 1,2 juga geser ke kanan 3, 1, 2, 3, jadinya 4,3. Lagi nih, titik 3,8, misalnya ini 3,8 di sini. Bergeser ke kanan 3, 1, 2, 3. Ternyata perubahan pada X saat dikurangi 3 seperti ini, ya, X yang dikurangi 3, kurva malah bergeser ke kanan sejauh 3. Kesimpulannya itu ya, untuk X dikurangi dengan angka sekian, maka kurvanya geser ke kanan. Bagaimana kalau kita tambah? Bukan kita kurang ya, kita tambah 3. Kesimpulannya apa? Pasti sudah tahu bahwa kurva akan bergeser ke kiri ya. Kalau tambah 3, kurva geser ke kiri. Ini 3 menambahin X ya, jadi yang bergeser X-nya ke kanan dan ke kiri. Jadi yang ini 0,1 geser ke kiri, 1, 2, 3. Seperti itu. Semuanya juga geser ke ini ya, ada 2,4 ini 1,2, ada lagi 3,8 lihat, geser ke kiri 1, 2, 3. Jadi intinya pengurangan atau penjumlahan pada X akan mempengaruhi pergeseran ke kanan dan ke kiri. Kalau dikurang ke kanan, kalau ditambah malah geser ke kiri. Baik, berikutnya saya akan bereksperimen bagaimana kalau 2 pangkat X kemudian ditambah 3. Perhatikan tambahnya ini besar, bukan pada X-nya ya. Ini menambahi Y-nya nih. Kalau sama dengan Y sama dengan 2 pangkat X tambah 3, 3-nya besar, berarti 3-nya akan menambahi Y, bukan menambahi X.
Ini kurvanya, lihat yang merah. 2 pangkat X yang hijau, 2 pangkat X plus 3 yang merah. Kaitannya atau hubungannya adalah mula-mula 2 pangkat X itu ini. Tapi setelah ada plus 3 jadi naik 3. 1, 2, 3. Ya. Coba ini titik 1,2. Titik 1,2 juga naik nih. 1, 2, 3. Semuanya naik 3. Ini juga nih. 2,4 naik 1, 2, 3. Jadi 2,7. Jadi kalau penjumlahan besar seperti ini, bukan pada X-nya, akan mempengaruhi naik turun dari kurva. Kalau saya kurangi 3 bagaimana ya? Jelas kurvanya akan turun. Ini lihat. Ini turun 1, 2, 3. Yang 1,2 turun 1, 2, 3. Turun 1,2. Ya turun 3 intinya. Kesimpulannya, penjumlahan pengurangan ya pada yang angka besar bukan pada X-nya, angkanya besar seperti ini, itu akan mempengaruhi naik dan turunnya kurva. Sekarang saya bereksperimen apa hubungannya 2 pangkat X dengan setengah pangkat X. Setengah pangkat X. Enter. Ini seperti dicerminkan ya, berarti yang hijau itu 2 pangkat X, kurvanya naik karena 2 pangkat. Kemudian yang setengah pangkat X kurvanya turun. Perhatikan kalau kamu menggambar kurva jangan sampai menembus sumbu X yang bentuknya seperti ini ya. Ini hanya akan mendekati terus ini, tidak akan sampai menembus sumbu X. Jadi kesimpulannya ya, penjumlahan plus pada min pada X akan mempengaruhi geser ke kanan ke kiri. Penjumlahan pada angka besar yaitu di luar X setara dengan angka 2 itu akan bergeser ke atas dan ke bawah. Kalau 2 menjadi setengah, 3 sama sepertiga, 4 sama seperempat, 5 sama seperlima itu hanya pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, saya kembalikan ke PowerPoint. Jadi, ini sudah saya rangkum. Ini kaitan antara 2 pangkat X, ya, 2 pangkat X dan sebentar, saya lanjutkan. Ini adalah Y sama dengan 2X, 2 pangkat X, seperti yang saya gambar tadi. Kalau 2 pangkat X min 1, tadi gimana? Kalau min 1, geser ke kanan ya. Coba lihat ini. Yang hijau adalah yang 2 pangkat X, yang merah adalah 2 pangkat X min 1. Ini lihat kurvanya geser ke kanan. Geser ke kanan sejauh 1. Kemudian yang ini 2 pangkat X plus 1, ini kalau plus 1 gini geser ke kiri 1 ya. Coba lihat yang hijau ini. Sekarang jadi ini, geser ke kiri. 2,4 di sini, geser ke kiri 1. Berikutnya saya rangkum lagi untuk Y sama dengan 2 pangkat X seperti biasa. 2 pangkat X min 1. Yang merah perhatikan 2 pangkat X min 1. Jadi mula-mula ini 2 pangkat X yang hijau. Karena dikurangi 1 jadi kurva bergeser ke bawah 1 semua. Ini geser ke bawah 1. Ini ke bawah 1. Ini juga ke bawah 1 ya. Min 1 menggeser ke bawah 1. Y sama dengan 2 pangkat X plus 1. Lihat yang merah. Berasal dari yang hijau tapi geser ke atas 1. Geser ke atas 1. Kalau 2 pangkat X plus 3 ya gesernya 3 dan seterusnya. Berikutnya kalau ada 2 pangkat X dan setengah pangkat X. Iba ini 2 pangkat X yang naik, 2 setengah pangkat X itu yang turun ini ya. Ternyata seperti ada cermin di sini. Ini pencerminan terhadap sumbu Y. Ini sumbu X. Kaitannya itu ya. Jadi perubahan yang terjadi pada kurva, kamu harus paham ketika ditambah bagaimana, dikurang bagaimana, 2 jadi setengah bagaimana. Itu kesimpulannya. Baik, sekarang coba kita simpulkan. Jadi kalau fx sama dengan ax, A pangkat X plus B plus C itu bisa diperoleh dari grafik fx sama dengan A pangkat X dengan cara ya, A pangkat X min B berarti geser ke kanan sejauh B. A pangkat X plus B malah ke kiri sejauh B. Kemudian A pangkat X ditambah C, tambah C-nya itu di luar pangkat ya, itu gesernya ke atas. Kalau dikurangi C, gesernya ke bawah. Kalau A pangkat X dengan A-nya jadi 0 sampai 1 atau pecahannya itu nanti dicerminkan terhadap sumbu Y.
Oke, kita coba analisa. Tentukan hubungan antara kurva 3 pangkat X dan 3 pangkat X min 5. Ini hubungannya apa? Y sama dengan 3 pangkat X min 5 adalah atau merupakan kurva Y sama dengan 3 pangkat X yang digeser ke mana ya? Min 5, berarti ke bawah ya. Ke bawah sejauh 5 satuan. Atau bisa dikatakan gini nih. Dia adalah Y sama dengan 3 pangkat X yang ditranslasi karena gesernya ke bawah 5, X-nya tidak bergeser, maka X-nya 0. Karena ke bawah min 5 berarti dikurangi 5. Jadi translasi itu pergeseran. Apakah X-nya bergeser? Tidak, maka 0. Apakah Y-nya bergeser? Iya. Kemana? Ke bawah. Berapa? 5, berarti min 5. Namanya translasi ya. Itu hubungannya. Tentukan hubungan antara 5 pangkat X dan 1/5 pangkat X min 3. Oke, Y sama dengan 1/5 pangkat X min 3 merupakan apa? Y sama dengan 5 pangkat X yang dicerminkan, ini kan 5 jadi 1/5 berarti dicerminkan terhadap sumbu Y, lalu digeser ke mana ini? Kalau ada min 3, kalau min itu malah ke kanan ya, ke kanan sejauh 3. Ini boleh dikatakan dia translasi karena hanya bergeser ke kanan ke kiri, ke kanan 3 berarti di sini 3, Y-nya tidak bergeser berarti 0. Ini kalau mau ditulis translasi ini. Itu hubungannya. Contoh ketiga, tentukan hubungan antara ini. Kalau kita lihat 2 jadi setengah itu dicerminkan ya. Cerminkan terhadap sumbu Y. Ada plus 5 berarti geser ke kiri apa kanan kalau plus? X. Geser ke kiri. Ada min 3 berarti geser ke bawah. Oke, kita tulis Y sama dengan setengah pangkat apa ini? X plus 5 dikurangi 3 adalah Y sama dengan 2 pangkat X, ini hubungannya, yang dicerminkan terhadap sumbu Y dan digeser ke mana ini? Ke kiri ya. Kiri sejauh 5 satuan dan digeser ke mana? Min 3 berarti ke bawah sejauh berapa ini? 3 satuan. Atau boleh dikatakan dia translasi. Berapa translasinya? Karena ke kiri 5 berarti min 5. Karena ke bawah 3 berarti min 3. Ini kalau ditulis translasi ini. Oke, sampai di sini dulu untuk video saya tentang GeoGebra dan kaitannya ya. Kamu harus paham hubungan antara ini kurva yang Y seper-seper ada X-nya ditambah, Y-nya ditambah dengan kurva semula. Jadi harus paham apa perubahan yang terjadi ketika X-nya ditambah dikurang, Y-nya ditambah dikurang, bilangan pokoknya 2 jadi 1/2 dan sebagainya harus tahu. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya, yaitu tentang persamaan ya, persamaan dari bentuk eksponen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.